Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang kekuasaan kepala desa sebagai respon saya terhadap para pihak yang menggunakan sudut pandang anti kekuasaan untuk menganalisis, menilai, bahkan mencaci maki kepala desa yang telah melakukan gerakan menuntut masa jabatan 9 tahun. Perubahan dari 6 tahun kali 3 menjadi 9 tahun. Saya melihat ada beberapa sudut pandang yang mereka gunakan untuk melihat kepala desa itu. Pertama adalah moralisme. Moralisme itu artinya menggunakan standar moral untuk menganalisis, bahkan untuk menilai. Sebagai contoh, ada kalimat yang mencaci maki, menghakimi kepala desa itu rakus, tamak, serakah, pengen memperkaya diri, pengen menumpuk kekayaan karena adanya dana desa. Tentu moral itu penting. Moral di mata saya adalah ajaran. Bisa juga sebagai kebajikan untuk kontrol diri sendiri setiap orang, apalagi itu pemegang kekuasaan seperti kepala desa. Moral sangat penting supaya mengendalikan diri. Setiap orang punya nafsu, punya hasrat, punya kekuasaan, tetapi moral yang diajarkan oleh agama, oleh budaya, oleh ilmu pengetahuan, maupun pergaulan sosial itu bisa menjadi standar etik atau kontrol diri supaya menghindari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Nah, oleh karena itu, moral itu harus menjadi landasan bagi masyarakat, bagi negara, dan kita juga mengenal ada etika politik, etika pemerintahan, dan seterusnya. Itu moral itu seperti itu. Tetapi kalau moral menjadi moralisme, itu bisa berbahaya. Moralisme itu di satu sisi dia mengandung setanisme. Jadi memandang manusia itu dengan perspektif setan. Seperti halnya PKI pada masa itu menganggap bahwa kepala desa itu menjadi salah satu dari 7 setan desa karena kekuasaan dan kekayaannya pada masa itu. Ya. Jadi ini menganggap bahwa moralisme itu menganggap bahwa kekuasaan itu kotor, jahat, lalim, pokoknya yang jelek-jelek itu. Jadi artinya kekuasaan itu identik dengan setan. Dan karena itu moralisme lalu mengendaki siapapun yang memegang kekuasaan itu harus seperti malaikat. Harus suci, harus bersih, tidak punya nafsu, tidak punya pamrih. Jadi kekuasaan itu harus suci gitu. Karena kalau suci itu nanti bisa menjadi lebih baik. Saya tidak percaya tentang itu. Orang suci tidak mesti demokratis, tidak mesti berguna untuk orang banyak, dan justru ini pandangan anti kekuasaan ini sangat kontradiktif. Maksudnya apa? Bahwa sebenarnya kekuasaan itu kan melekat pada manusia. Setiap orang itu pasti punya hasrat kekuasaan. Kekuasaan tidak harus orang-orang yang memegang jabatan struktural atau orang-orang yang dipilih untuk memegang jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, atau birokrasi, tapi setiap orang itu punya hasrat kekuasaan, the will to power. Ilmuwan juga punya hasrat untuk berkuasa, sekurang-kurangnya bagaimana mempengaruhi kepada banyak orang dengan ilmunya, dengan gagasannya, dan tentu setiap ilmuwan itu juga pengen diikuti oleh banyak orang. Jadi pengaruh ya, bagaimana mempengaruhi, memobilisasi orang banyak gitu. Agamawan juga demikian, dan juga kekuasaan tidak hanya pada struktur, tapi juga menyebar pada alat, perangkat, teknologi seperti
seperti digitalisasi sistem informasi, sistem keuangan desa, dan sebagainya, itu juga sebagai kekuasaan. Jadi kekuasaan ada menyebar di mana-mana dan itu fenomena manusia. Kita tidak mungkin meraih kekuasaan, meraih kebaikan, keadilan, kesejahteraan tanpa kekuasaan. Memang kehidupan yang buruk bisa juga bersumber dari kekuasaan, terutama kekuasaan yang absolut, begitu. Tetapi tentu tanpa kekuasaan itu kehidupan akan jauh lebih buruk. Artinya akan terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang. Dan cita-cita tentang kebaikan, baik itu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan itu hanya mungkin bisa dicapai dengan kekuasaan. Jadi kontradiksinya kan begini ya, setiap orang itu kan pengen kekuasaan, pengen punya pengaruh terhadap orang banyak. Itu satu poin. Kemudian poin kedua, setiap orang itu mengendaki kebaikan, tapi anti kekuasaan. Lalu bagaimana cara untuk mencapai kebaikan kalau tanpa kekuasaan? Jadi memang betul bahwa keadilan tanpa kekuasaan itu nothing, tidak akan terjadi, tetapi kekuasaan tanpa keadilan itu ya akan memunculkan bisa despotisme, kelaliman atau tirani dan sebagainya. Sehingga ini kekuasaan ini akan bisa dikelola ya, dengan lebih baik untuk mencapai kebaikan itu. Dan yang namanya kepala desa sebagai pemegang kekuasaan itu ya manusia, bukan setan, bukan malaikat. Ya, setiap orang termasuk kepala desa bisa menjadi setan, tapi tidak mungkin bisa menjadi malaikat. Jadi kalau ini ada sekitar 600 kepala desa yang korup atau yang disebut setan, ya dihukum saja, dilaporkan, ya diadili, dihukum. Ya siapapun yang melanggar norma, melanggar moral, termasuk korupsi, itu ya dihukum saja. Jadi kemudian tidak perlu di-blow up besar-besaran ini dana desa itu ya. Yang paling banyak ada korupsinya itu ya. Korupsi itu ada di mana-mana dan kita kan negara yang bekerja dengan hukum. Siapapun yang korupsi ya kita hukum. Itu namanya prinsip keadilan gitu. Jadi itu biasa. Jadi maksud saya ada yang jahat, ada yang seperti setan begitu. Ya mungkin ada yang suci gitu ya, yang bersih gitu. Tapi normalnya ya manusia. Sehingga ini penting untuk memikirkan tentang bagaimana humanisasi kekuasaan. Atau seperti yang dilakukan oleh Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada itu yang punya konsep humanizing politics gitu ya. Jadi humanisasi, memanusiakan politik begitu. Jadi artinya tidak perlu, menurut saya ya, tidak perlu memandang kekuasaan dan politik itu dengan cara setan, dan juga tidak perlu melihat kekuasaan atau politik dengan cara malaikat. Tapi pandanglah itu dari sudut manusia. Itu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini ada teori elitisme. Elitisme ini yang paling banyak ini. Jadi melihat kekuasaan, itu ya organisasi apapun, itu termasuk desa, negara itu pasti akan menghadirkan segelintir elit yang menguasai segala hal, mengambil banyak, mengambil lebih kekayaan dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan bahwa undang-undang desa itu meneguhkan atau mengembalikan kekuasaan atau penguasa tunggal yang melekat pada kepala desa. Dengan kata lain, undang-undang desa menurut cara pandang teori elit ini adalah mengembalikan, meneguhkan kekuasaan besar yang dimiliki oleh kepala desa. Dengan cara pandang elit ini pula, nanti gitu ya, kepala desa itu akan menjadi oligarkis, hanya segelintir orang yang sangat berkuasa. Apalagi itu kalau masa jabatannya sampai 9 tahun. Pasti kekuasaannya menjadi tambah banyak gitu ya, tambah besar, dan dana desa itu pasti akan dimakan oleh dia sendiri gitu ya. Karena memang selama ini ada banyak studi yang menunjukkan bahwa dana desa itu tidak efektif karena dirampas oleh elit lokal
atau bahasa mereka adalah elite capture. Saya kira saya sudah banyak mengkritik tentang teori elit ini teori setan, jadi teori realis yang melihat di mana-mana bahwa organisasi itu akan selalu menghadirkan ruling class, kelas-kelas yang berkuasa, elit yang berkuasa, atau hukum besi oligarki, dan itu banyak sekali ya. Bahkan ada banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki. Ya, itu namanya teori setan gitu ya. Sama itu dengan teori yang digunakan oleh PKI melihat kepala desa itu ya, salah satu dari 7 setan desa. Ya saya kira di mana-mana itu begitu, ada oligarki ya. Dan saya melihat bahwa kalau di dunia lain, di barat, itu kritik mereka bukan lagi pada oligarki, tapi pada teknokrasi, kekuasaan dengan keahlian, kekuasaan tanpa pengetahuan. Dan sebenarnya yang namanya oligarki juga ada di mana-mana. Ketika saya bicara tentang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, itu ada yang menyampaikan kritik bahwa ini sama aja ya. Jadi saya dilihat menyederhanakan persoalan gitu. Karena mau pindah dari Jakarta ke Nusantara itu sebenarnya cuma sama saja, tetap saja nanti sumber daya akan dikuasai oleh segelintir orang-orang kuat. Ya, solusi untuk oligarki itu kan dengan cara membagi kekuasaan. Jadi kekuasaan yang sudah menggumpal, yang sudah besar di Jakarta kan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Yaitu salah satu cara untuk mengurangi oligarki. Jadi ketika orang itu mengatakan saya simplifikasi atau menyederhanakan, dia juga menyederhanakan persoalan juga. Nah, selain itu saya juga melihat bahwa ini terlalu berlebihan kalau melihat kepala desa itu punya kekuasaan yang begitu besar, begitu kuat, itu terlalu berlebihan. Ya, ini termasuk orang-orang BPD juga demikian. Tapi BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengimbangi, untuk mengontrol. Ya, ini satu poin ya. Jadi bisa saja kepala desa itu sangat kuat seperti itu, tetapi jangan lupa bahwa hari ini itu berbeda dengan pada masa Orde Baru. Boleh kalau pada masa Orde Baru dikatakan bahwa kepala desa adalah penguasa tunggal karena dia di-backup oleh struktur yang sentralistik dan otoritarian birokratik. Jadi kepala desa itu meskipun dipilih oleh rakyat, tapi dalam praktek sehari-hari dia itu mempunyai kekuasaan yang besar, menjadi kepanjangan tangan atau menjadi kaki tangan pemerintah supradesa, penguasa supradesa yang kemudian melakukan penindasan terhadap orang banyak begitu. Sehingga kepala desa semacam itu punya hubungan yang jauh, yang renggang dengan para pemilihnya, dengan masyarakat setempat. Sehingga ini disebut sebagai kepala desa birokratik, otoriter, dan seterusnya. Dan tentu pada zaman itu di Jawa banyak kepala desa yang menjual atau mengkapitalisasi tanah-tanah desa termasuk tanah bengkok untuk kekayaan mereka, termasuk untuk store juga ke struktur yang lebih atas begitu. Nah, ini ini yang kedua, dan saya juga ingin menegaskan bahwa hari ini itu tekanan masyarakat itu sudah luar biasa. Ya. Ada banyak kepala desa yang mengatakan bahwa ya kami ini kan diawasi 24 jam oleh banyak mata. Kalau kami ini punya motor baru pasti akan dibicarakan dan sebagainya. Dan itu faktanya memang demikian. Saya sangat suka ketika ada berbagai pihak dari masyarakat ya itu melakukan tekanan, termasuk misalnya sejumlah ibu-ibu melakukan negosiasi terhadap kepala desa mengenai BLT. Ini ada sejumlah ibu-ibu yang tidak dapat BLT lalu melakukan negosiasi terhadap kepala desa. Pak Desa, kenapa kami tidak dapat BLT padahal hidup kami sama yang dapat itu ya sama saja. Lalu kepala desa ya bersusah payah bagaimana melakukan siasat
untuk bisa membagi uang itu kepada ibu-ibu. Jadi ini sesuatu yang saya kira menarik, tekanan negosiasi oleh sejumlah pihak dari masyarakat itu bisa menjadi modalitas bagi demokrasi desa, gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, teori konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu namanya pembatasan kekuasaan. Jadi kekuasaan menurut cara pandang konstitusionalisme tata negara itu harus dibatasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 6 tahun masa jabatan kepala desa sampai 3 periode itu inkonstitusional. Itu melanggar konstitusi, itu akan melanggengkan kekuasaan, itu bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Nah, apalagi 9 tahun begitu ya. Jadi dengan cara pandang konstitusionalisme itu 9 tahun, apalagi kalau 3 kali atau seumur hidup, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Dan saran mereka agar masa jabatan kepala desa itu hanya 5x2 supaya konstitusional dan sinkron gitu ya. Saya nggak begitu suka dengan istilah sinkron. Sinkron dengan masa jabatan presiden, gubernur, DPR, bupati, wali kota, dan sebagainya. Jadi menurut mereka aneh nih kalau masa jabatan kok sampai 6 tahun apalagi 9 tahun. Itu nggak ada di dalam konstitusi. Dan menurut konstitusi, menurut mereka justru kekuasaan pejabat publik itu hanya 5x2. Nah, ini nanti akan saya bahas berikutnya ini. Diskursus mengenai tata negara masuk desa ini penting untuk saya bahas. Jadi perhatian mereka itu khusus untuk pembatasan kekuasaan. Jadi tidak cukup lengkap melihat kekuasaan. Jadi ini kan paham di mana kalau kekuasaan tidak dibatasi itu sama dengan pandangan moralisme dan elitisme, itu akan korup, akan jahat, akan kotor dan sebagainya itu. Nah, saya ingin mengatakan begini bahwa untuk menjadi lalim, korup, jahat, kotor, setan itu tidak perlu waktu sampai 9 tahun, tidak perlu. 1 hari pun setiap pejabat publik, ya pejabat publik itu termasuk birokrat eselon 2, itu tidak perlu 9 tahun. Jadi hari pertama pun sudah bisa. Begitu hari pertama ini ada rekanan yang datang melakukan suap. Ini sudah beres juga ini. Ada juga pejabat publik yang duduk hari pertama mengumpulkan pejabat-pejabat di bawahnya lalu mengatakan bahwa kantor ini adalah saya. Wah, ini kan seperti Louis ke-14 di Perancis yang bilang l'état c'est moi, negara adalah saya. Nah, itu namanya lalim. Pokoknya dia bilang begini sama anak buahnya, saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian harus mengusahakan saya memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya 70 juta sebulan. Ini pendapatan tambahan. Nah, mau tidak mau ini para pejabat di bawahnya ini kan gimana caranya legal secara hukum gitu ya, itu untuk menambah tambahan kekayaan bagi pejabat itu. Ya legal secara hukum. Ya. Ini ada hukumnya. Tetapi orang bisa korup dengan hukum gitu ya. Jadi ini bukan namanya rule of law, bukan kekuasaan hukum, tapi ruling by law. Jadi menguasai atau berkuasa itu menggunakan hukum atau namanya rule by law ya, itu ya, rule by law atau ruling by law gitu. Nah, itu di satu sisi ya, sekali lagi saya katakan bahwa untuk menjadi penguasa, menjadi pejabat yang lalim, yang korup, yang jahat, itu tidak perlu membutuhkan waktu 9 tahun. 1 hari, 1 minggu, 5 tahun, itu juga bisa gitu. Nah, sebaliknya, kalau ini masa jabatan 9 tahun kepala desa, itu kalau kepala desa hanya diperalat, hanya ditindas, itu juga tidak ada gunanya. Karena itu sebenarnya ini bukan soal angka 9 tahun. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kedaulatan desa. Termasuk di dalamnya adalah otoritas kewenangan kepala desa untuk mengatur, mengurus,
rumah tangganya sendiri, ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gitu ya. Itu kan kalimat standarnya begitu. Ya. Jadi percuma kalau ada seorang menteri mengusulkan 9 tahun, tapi menteri yang sama itu bekerja memperalat kepala desa untuk mencapai target-target prioritas-prioritas yang telah digariskan tanpa kewenangan yang memadai, yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, yang sesuai dengan lokalitas, yang sesuai dengan konteks lokal. Sehingga ini kepala desa itu sering mengayuh di antara penindasan dan peralatan, ya, karena diperalat dari atas dengan desakan, dengan tekanan dari masyarakat. Kalau tekanan dari masyarakat itu bagus, gitu ya. Tetapi kalau perintah dari atas, titah dari atas, aturan dari atas, itu sangat tidak menarik. Ya. Sehingga ini kepala desa ini ketika mereka menuntut 9 tahun, itu sebenarnya sebagai bentuk negosiasi politik mereka kepada pemerintah, kepada DPR, karena otoritas mereka itu yang dikebiri, ya, yang kepalanya dilepas, tapi ekornya dipegang terus, sehingga tidak banyak bergerak, tidak bisa mewujudkan visi misinya, tidak bisa mewujudkan desakan kepentingan masyarakat setempat. Gitu ya. Jadi ini artinya begini, kepala desa itu bekerja di koridor yang sangat sempit. Ya. Padahal menurut Undang-Undang Desa koridornya luas, sangat lapang, gitu ya. Punya diskresi, punya prakarsa, punya otoritas. Dan di dalam koridor ini aturan-aturan hukum tadi itu ada istilah Ari Sujito itu limbah teknokrasi, indikator data pokoknya yang di bawah rubrik pembangunan, SDGs desa, kemiskinan, stunting, dan sebagainya itu namanya limbah teknokrasi. Ya, limbah teknokrasi itu ya titipan program dari atas, bukan kepentingan masyarakat setempat. Nah, di tengah limbah itu tadi, itu ada ranjau. Wah, ranjaunya banyak banget ini. Aturan-aturan itu begini, itu sebenarnya maladministrasi, tapi bisa dituduh sebagai korupsi. Ini ibarat orang menjala ikan itu sebenarnya lubangnya segini gitu, tapi dibikin lubangnya kecil-kecil banget. Sehingga perbuatan yang keliru itu bisa dianggap korupsi. Padahal ya itu tidak merugikan uang negara, tidak memperkaya dirinya sendiri maupun teman-teman atau kawan-kawannya gitu ya. Jadi ini namanya termasuk paradigma anti kekuasaan. Ya, anti kekuasaan artinya kekuasaan harus dibatasi, dan selain dibatasi misalnya 5 tahun begitu, juga harus di dalam operasional sehari-hari harus dicegah. Ya, karena menurut paradigma itu uang itu berhala, uang itu segala-galanya. Karena itu jangan sampai melakukan korupsi dan sebagainya. Ya, tidak kurang akal orang melakukan korupsi itu, sudah banyak cara lah gitu ya. Seperti pejabat eselon 2 tadi itu korup ya melakukan hal yang buruk, hal yang salah, tapi caranya benar, administrasinya benar, hukumnya benar. Tapi secara substansial itu merampok gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teori pluralisme. Pluralisme itu sama dengan demokrasi. Ini standar Amerika sana, liberal lah. Jadi politik itu harus dibagi, harus dikontestasikan secara terbuka, secara bebas gitu ya. Seperti halnya sepak bola. Jadi kalau kekuasaan terlalu lama sampai 9 tahun, maka itu akan mengurangi kompetisi, akan mengganggu demokrasi. Pokoknya kebebasan dan sebagainya itu pasti akan hilang. Termasuk menurut cara pandang ini 9 tahun itu akan menghambat regenerasi dan kaderisasi. Nah, ini saya pernah dialog dengan tokoh muda. Wah, kalau 9 tahun saya nggak ada kesempatan untuk regenerasi, saya menunggu terlalu lama. Saya katakan bahwa regenerasi itu sesuatu yang normatif. Ini soal perebutan kekuasaan. Mau 5 tahun, mau 3 tahun, mau 6 tahun, mau 9 tahun, intinya adalah perebutan kekuasaan. Kalau Anda itu punya kelebihan, punya kekuatan yang lebih hebat daripada petahana, daripada incumbent kepala desa,
maka Anda akan didukung oleh rakyat dan Anda bisa merebut kekuasaan kepala desa itu. Jadi ini bukan soal 5 tahun, 9 tahun. Ya sama saja ya. Jadi artinya waktu 9 tahun itu ya, kalau Anda punya kelebihan, itu waktu yang pendek. Tetapi kalau Anda tidak punya kelebihan, tidak punya kekuatan yang lebih hebat daripada petahana, maka 5 kali 2, 6 kali 2 itu jauh lebih lama daripada 9 tahun. Begitu. Lalu dia mengatakan begini, bagaimana kalau petahana incumbent itu melakukan politik uang? Nah itu lagi gitu. Jadi artinya kalau petahana bisa menang karena politik uang berarti Anda tidak lebih hebat dari petahana. Anda tidak bisa meyakinkan orang banyak kejahatan tentang politik uang. Anda tidak bisa meraih dukungan yang besar tanpa uang, gitu ya. Jadi ini saya kira tantangan Anda untuk merebut kekuasaan itu ya banyak hal yang memang harus digarap. Bagaimana bisa mengalahkan petahana, bagaimana Anda itu menunjukkan bahwa Anda lebih hebat di mata orang banyak. Jadi soal 9 tahun, soal 5 tahun, soal seminggu itu bagi saya itu namanya matematika politik gitu. Tapi esensinya sebenarnya bukan itu. Itu adalah perebutan kekuasaan. Tidak mungkin ya penguasa yang duduk itu lalu berpikir tentang regenerasi, enggak ada. Ini yang gratis, semuanya harus pertarungkan. Kalau Anda orang idealis, ingin membawa perubahan, ya berjuanglah gitu ya. Kumpulkan anak-anak muda, generasi muda atau rakyat jelata yang lain ya untuk membawa kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi ini 4 teori. Jadi artinya ya argumen-argumen itu memang benar ya. Jadi ada benarnya gitu ya. Tapi juga tidak terlalu benar. Jadi kalau argumen saya itu ya bisa saja dikatakan tidak benar, tapi juga tidak salah juga gitu. Nah, oleh karena itu dengan itu kan kritik saya terhadap mereka, lalu saya berpikir tentang bagaimana toh idealisme, bagaimana toh seharusnya kekuasaan kepala desa itu kita kelola gitu ya. Jadi kekuasaan itu tidak hanya dibatasi, tidak hanya dipisahkan atau dibagi. Tapi ada 4 poin yang mau saya katakan. Yang pertama, kekuasaan kepala desa itu harus disalurkan. Setiap orang punya hasrat berkuasa. Itu manusia, ya. Humanizing power, memanusiakan kekuasaan, memanusiakan kepala desa, memanusiakan politik. Bahwa kekuasaan itu melekat pada manusia. Itu harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan, gitu ya, kekuasaan hasrat ini tidak disalurkan dengan baik, maka itu akan muncul provokasi, mobilisasi orang banyak, begitu ya, atau melakukan pengkhianatan, pemberontakan, gitu. Itu di mana-mana begitu. Kekuasaan yang absolut itu yang memusat, yang absolut itu menafikan kenyataan bahwa kekuasaan ada di mana-mana. Hasrat orang berkuasa itu begitu besar. Kalau hasrat kekuasaan itu tidak disalurkan dengan baik, maka akan menimbulkan pengkhianatan, pemberontakan, hal-hal buruk yang lain. Kerajaan-kerajaan besar itu runtuh karena hasrat-hasrat kekuasaan dari banyak orang itu tidak tersalurkan dengan baik. Sehingga mengapa misalnya Magna Carta di Inggris tahun 1215 yang ada kesepakatan baru memunculkan parlemen gitu ya. Itu kan sebagai bentuk perlawanan negosiasi kesepakatan agar kekuasaan itu tidak terpusat di tangan raja, di tangan ratu, tapi juga salurkan lewat parlemen dan sebagainya. Sama juga ketika Machiavelli mengajarkan kepada kita ya. Jadi kita keliru menilai Machiavelli. Orang mengajarkan Machiavelli itu menghalalkan segala cara. Padahal bukan itu ya. Jadi dia tujuannya adalah untuk itu tadi, membangun kejayaan negara. Negara itu harus jaya gitu ya. Caranya adalah ya kekuasaan itu tadi, bagaimana kekuasaan dipusatkan di tangan negara itu untuk menghancurkan pengkhianatan dan pemberontakan yang dulu pernah terjadi di Roma. Jadi artinya ya kekuasaan itu harus disalurkan.
Kalau nggak disalurkan ya nggak menarik lah gitu ya. Jadi penyaluran atau kanalisasi ini juga berbentuk namanya institusional kekuasaan. Kalau dalam hal kepala desa, hasrat-hasrat itu ya kita wadahi gitu dengan pemilihan, lalu mereka duduk sebagai kepala desa, lalu punya 4 hak. Hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab. Ya kan, jelas kan? Artinya tidak hanya kekuasaan untuk dirinya sendiri gitu, ya, tapi penting kekuasaan itu harus menjadi kewenangan, karena kewenangan itu bisa mengeksekusi, membuat kebijakan yang berguna untuk orang banyak begitu. Tidak hanya menjalankan aturan-aturan yang membatasi kekuasaannya, tetapi ada prakarsa, ada diskresionere, ada diskresi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Itu namanya otoritas. Dan setelah itu kewajiban. Jadi hak kewenangan itu akan memunculkan kewajiban. Kewajiban kepala desa kepada masyarakat setempat. Demikian juga dengan tanggung jawab. Undang-undang desa itu sudah membicarakan soal tanggung jawab atau akuntabilitas. Pernah ada orang tanya, bagaimana sih skema akuntabilitas dalam undang-undang desa? Oh, ada akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa, ada BPD, akuntabilitas horizontal, ada akuntabilitas sosial melalui partisipasi, ada akuntabilitas vertikal melalui pelaporan, melalui pembinaan dan pengawasan dan sebagainya. Jadi cukup lengkap ya. Jadi artinya kekuasaan salurkan dulu yang nanti akan melahirkan hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab kepala desa. Itu satu. Kemudian yang kedua, kekuasaan kepala desa itu tidak terpusat tapi dibagi. Kan jelas tadi, sesuai dengan skema akuntabilitas. Ada institusi bernama Badan Permusyawaratan Desa. Dia punya kekuasaan juga. Ya, kekuasaan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, kekuasaan menyelenggarakan musyawarah desa, kekuasaan untuk membahas, menyepakati tentang peraturan desa, tentang anggaran pendapatan belanja desa, kekuasaan untuk melakukan deliberasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, merepresentasikan aspirasi masyarakat, lalu dibicarakan dalam musyawarah desa sehingga menyepakati hal-hal yang sangat baik untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi BPD ini ya representasi gitu ya, representasi jelas dia. Sama juga kepala desa juga representasi, ini representasi juga gitu ya. Nah, ini ada, maksud saya BPD itu adalah institusi politik untuk check and balance. Jadi artinya tidak hanya pembatasan kekuasaan 5 tahun dengan matematika hukum, ya, matematika politik, tapi politik yang dinamis, ya, yang terkontestasi dengan baik, ya. Artinya ini kan proses demokrasi itu ada di situ. Profesor Yas Rashid itu pernah mengajarkan bahwa otonomi daerah itu intinya 3. 1, devolusi. Ya, devolusi itu memindahkan kekuasaan dari pusat ke daerah. 2, diskresi kepala daerah. Lalu yang 3, demokrasi lokal. Demokrasi lokal salah satu poinnya adalah kekuasaan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu yang lebih powerful untuk menciptakan keseimbangan. Jadi supaya tidak terkonsentrasi di eksekutif. Ini sama juga. Ya, dan itu saya kira kepala desa di mana-mana ya, pada umumnya ya, secara umum itu sadar tentang pembagian kekuasaan itu. Bahwa kekuasaan dia tidak hanya tunggal tetapi juga dibagi sekurang-kurangnya pada BPD, lalu ada musyawarah desa, lalu ada lembaga-lembaga kemasyarakatan, lalu juga ada nanti tim-tim pengelola. Jadi artinya itu juga untuk belanja barang menggunakan uang itu kan tidak hanya kepala desa, tapi memang sudah ada tata caranya. Bahkan saya sering menyampaikan kepala desa, jadi kepala desa itu jangan belanja barang sendiri. Pasti nanti kwitansinya hilang. Kalau kwitansinya hilang itu implikasinya panjang lebar. Dan kalau kepala desa belanja barang sendiri, itu artinya merendahkan martabat kepala desa. Jadi ini kan ada, itu namanya moral ya, itu moral itu. Penting moral itu sebagai ajaran kebajikan untuk kontrol diri semacam itu ya.
Meskipun itu ya tidak melanggar hukum sih, belanja sendiri itu. Yang penting administrasinya kan beres gitu ya. Tapi itu tidak menarik itu saya kira. Dan BPD ini saya sudah bahas di video-video yang lain ya. Dan ini penting BPD ini. Kalau dulu itu kan ada hubungan yang head to head, yang saling konflik begitu. Lalu sekarang itu sebenarnya ada musyawarah desa yang bisa menjadi arena untuk menengahi itu, jadi supaya tidak head to head, tapi ada pihak-pihak lain, ada berbagai segmen masyarakat yang terlibat di situ untuk melakukan deliberasi, dan deliberasi ini atau musyawarah ini bertujuan untuk meraih harapan dan tujuan maupun kebaikan bersama, gitu ya. Nah, ini pembagian nomor 2. Lalu yang ketiga itu namanya penggunaan, exercising power. Kekuasaan itu harus digunakan. Jadi percuma aja kalau orang yang bersih, yang suci itu artinya tidak menggunakan kekuasaan. Ada kok pejabat itu yang konservatif, yang bilangnya begini, pokoknya yang penting saya selamat. Jadi konservatif, tidak melakukan inovasi. Nanti melanggar hukum, nanti saya korup, nanti ditangkap. Nah, itu namanya bukan pejabat publik itu. Apalagi itu bukan pemimpin ya, kalau tipenya semacam itu, takut untuk mengambil keputusan ya. Jadi kekuasaan yang digunakan ini yang jarang dibahas oleh orang-orang yang bicara kekuasaan. Ini kan prinsipnya bukan power over, bukan kekuasaan di atas, tapi power to ya. Ini soal otoritas dan kapasitas atau sering disebut dengan governabilitas, bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk ya kebaikan, untuk kepentingan orang banyak. Ini sama kalau istilah teman saya Ari Sujito itu namanya idu geni ya. Idu geni itu ludah api ya. Idu geni itu memang bisa berbahaya. Tetapi kalau prinsipnya didasari oleh kebajikan ya, kekuasaan yang didasarkan pada kebajikan, maka kekuasaan itu akan menghasilkan kebaikan untuk orang banyak. Nah, ini yang harus didorong. Saya sudah banyak mendorong gitu para kepala desa dan BPD, bahkan saya sudah biasa ada beberapa dari desa ke desa, ini diskusi dalam satu desa dari pagi sampai sore, ada kepala desa, ada BPD, ada perangkat desa, ada lembaga kemasyarakatan, ada kelompok-kelompok yang lain, lalu musyawarah desa kita diskusi ya bagaimana kita memperjuangkan kebaikan bersama, kepentingan masyarakat setempat itu menjadi dasar untuk kemanfaat bagi orang banyak. Nah, ini kan sangat menarik ya pendekatan semacam itu, karena saya percaya karena kepala desa itu dipilih oleh rakyat, punya tugas mengurus rakyat, dan tentu ini kebajikan dasar yang harus kita percaya untuk meraih harapan dan tujuan. Jadi artinya ketika saya mengkritik pendekatan yang anti kekuasaan, yang mencaci maki kepala desa, itu saya anggap ini tidak relevan, ini nggak ada gunanya. Karena mereka kan nggak punya harapan dan tujuan. Paling hanya berharap supaya kepala desa itu menjadi orang yang suci, yang bersih gitu ya. Sekali lagi itu tidak menarik, artinya orang yang suci dan bersih itu tidak menggunakan diskresinya, tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menggunakan governabilitasnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi ini penggunaan ini sangat penting gitu ya. Jadi situasi yang buruk, situasi yang macet, situasi yang tidak berkembang ya karena banyak kepala desa yang konservatif juga, yang tidak menggunakan powernya untuk mengambil keputusan dan kebijakan gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu kekuasaan harus dibatasi ya. Pembatasannya banyak. Kalau orang hukum ya 5 tahun, 9 tahun itu atau itu tadi itu kan pakai matematika. Tetapi pembatasan kekuasaan yang paling penting itu juga melalui proses politik. Angka 9 tahun itu kan pembatasan. Yang paling penting bahwa siapapun yang duduk di situ karena people consent, karena memperoleh persetujuan dari rakyat. Ya kalau pakai matematika ya dibatasi 5 tahun gitu ya. Dan tadi saya sudah mengatakan ini bukan soal angka ya. Jadi angka udah ya saya nggak usah ulang lagi. Lalu yang kedua biasanya paralel dengan pembatasan itu pencegahan. Dicegah ini ya, preemptive power namanya.
Jadi kekuasaan itu harus dicegah dulu sehingga ini maksudnya untuk ini ya, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, abuse of power, korupsi. Rumusnya ini kata-kata pendekar anti korupsi. Korupsi itu terjadi karena monopoli plus diskresi minus akuntabilitas gitu ya. Jadi karena itu lalu kalau untuk menghindari korupsi atau anti korupsi itu ya sama dengan akuntabilitas. Jadi diskresinya monopolinya dipotong. Bagaimana mungkin kalau diskresi dipotong itu akan menghasilkan kebaikan. Jadi ini hanya bisa menyelamatkan uang, hanya memberantas korupsi, tapi tidak bisa mencapai harapan dan tujuan kebaikan untuk orang banyak. Ya, termasuk pencegahan itu. Pencegahan itu kan bikin aturan tadi ya, limbah teknokrasi sama ranjau itu kan kekuasaan yang dicegah, yang dibatasi. Jadi tidak begitu paralel ya. Artinya ini ketika kekuasaan digunakan, maka ya dibatasi. Ya, batas itu kan koridor itu. Ya, koridor ya. Ini loh koridornya, Anda tidak boleh keluar dari koridor ini. Kalau Anda keluar dari koridor, maka akan berurusan dengan hukum. Ini prinsipnya sama ya. Jadi saya sering ngambil metafora yang disampaikan oleh masyarakat Minangkabau tentang demokrasi. Demokrasi itu bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Ya. Jadi bersilang begini, itu kan proses politik, proses berdebat. Akan menghasilkan api. Api ini itu adalah ekspresi dari kekuasaan menjadi kewenangan menjadi kekuatan tadi. Ya. Dan itu tungku itu hukum. Jadi hukum itu bukan supremasi yang di atas, tapi tungku itu loh, sama koridor. Ya artinya kalau kita mau membakar kayu di luar tungku ya nggak akan jadi. Ya, nggak akan jadi ini. Dan tujuannya adalah untuk menanak nasi. Jadi ini tujuannya. Jadi ini politik, ya politik itu ya proses perdebatan, proses menyampaikan aspirasi, ide dan gagasan. Lalu ini pangkalnya ya. Lalu ujungnya adalah ekonomi. Gitu. Jadi kalau kita ya berpikir tentang hukum ya berpikir tentang tungkunya saja, bukan berpikir tentang proses dari membakar kayu secara bersilang untuk menanak nasi. Itu sama dengan pikiran-pikiran yang mengalirkan air gitu ya. Yang dipikir bukan bagaimana air mengalir, tapi bagaimana peralonnya, salurannya itu. Itu diperdebatkan panjang lebar sehingga itulah yang kemudian melahirkan konsep supremasi hukum. Ya, hukum itu bukan supremasi, tetapi dia itu koridor atau tungku untuk menyalurkan politik gitu ya. Jadi politik disalurkan melalui hukum, kemudian diurus dengan administrasi, ini soal cara, lalu ujungnya adalah menghasilkan kemakmuran ekonomi. Jadi maksud saya begitu, ini kekuasaan kepala desa ini harus kita pandang dari sudut humanisme, sudut bukan setanisme dan malaikatisme. Humanizing power, humanisasi atau memanusiakan kepala desa kita dudukkan sebagai manusia, kekuasaannya juga demikian, kekuasaan kepala desa harus disalurkan, begitu, dilembagakan, itu satu paket, kemudian yang kedua harus dibagi, ketiga harus digunakan, power over untuk membuat keputusan, kebijakan, dan juga dibatasi melalui proses politik, ya, yang kemudian bisa akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Itu sebuah idealisme tentang kekuasaan yang saya pikirkan. Saya kira demikian dan terima kasih.